Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Antara Motor, ketemu lagi sama gua Ferry Kumis, tentunya di channel Antara Motor channel, ya enggak? Tempat jual beli motor bekas berkualitas dan pastinya bergaransi, teman-teman. Nah, kali ini kita ya bakal buat sesuatu yang berbeda. Konten kali ini bakal berbeda dari konten-konten sebelumnya, teman-teman. Yang sebelumnya kita ya biasalah monoton, review unit segala macam DP. Nah, kali ini beda ya. Kita akan review atau compare, menyikapi dari fenomena motor bekas ya. Tentunya yang hanya mungkin dikatakan cari follower lah gitu ya. Saya tidak menjudge semua selain dari Antara Motor daerah-daerah, tapi ada ya. Nah, teman, kita mau di sini mau cross check nih, kita bandingkan unit ya, unit yang dijual mungkin di luar sana. Kita juga sudah cross check juga dengan kondisi apa adanya. Kita compare dengan standar Antara Motor, unit-unit yang dijual di showroom Antara Motor. Tanpa menunggu lama-lama, 3, 2, 1, kita gaskan aja cuy, let's go. Di sini gua bakal menyambung yang disampaikan tadi oleh Bang Kumis ya. Kita kali ini membahas tentang fenomena motor bekas murah itu biasanya hanya mencari followers. Nah, di sini ada beberapa sampel yang kita pakai untuk video kali ini. Ada CBR 150 2019 yang merah hitam itu standar Antara Motor, dan yang Repsol itu bukan standar Antara Motor. Kemudian ada juga Honda Scoopy yang merah standar Antara Motor, yang abu-abu bukan standar Antara Motor. Dan yang terakhir Vario 125 ada warna merah standar Antara Motor, dan yang abu-abu bukan standar Antara Motor. Di sini gua bakal kupas tuntas tentang fenomena itu. Kira-kira nih teman-teman, harga yang dijual murah itu jika kondisinya dibikin seperti yang dijual di Antara Motor, jika di total akan lebih mahal atau tetap lebih murah. Nah, di sini gua juga membawa beberapa data tentang harga spare part, tentunya dari sumber yang terpercaya dari tim spare partnya Antara Motor. Oke, kita mulai dari sampel yang pertama langsung saja. Ini Honda CBR, tahunnya sama teman-teman. Yang hitam ini standar Antara Motor, kita jual dengan harga 21 jutaan, sorry. Dan yang Repsol ini kita jual dengan harga 18
jutaan teman-teman. Untuk perbandingan pertama itu dari segi bodi ya teman-teman. Terlihat bodi yang dijual di Antara Motor sangat-sangat istimewa, mulus. Nah, yang dijual di pasaran dengan harga murah itu sangat-sangat tidak layak, tidak rapi. Nah, banyak juga baret-baretnya. Teman-teman akan menghabiskan sekitar 500.000 untuk biaya repaint bodinya teman-teman. Oke, lanjut lagi di bagian kaki-kaki kita cek dulu ban. Nah, untuk unit di Antara Motor tidak usah diragukan lagi, bannya baru teman-teman. Sedangkan unit yang dijual di pasaran, banyak bisa lihat sendiri, sangat-sangat tidak layak teman-teman. Untuk pergantian ban, teman-teman ban depan akan menghabiskan biaya 375. Itu beli bannya aja teman-teman. Belum termasuk biaya pasang, itu sekitar 400 ribuan teman-teman. Nah, dari ban depan kita geser ke ban belakang teman-teman. Nih bannya Antara Motor seperti baru, masih baru. Oke, kemudian ban yang dijual di pasaran dengan harga murah itu sangat-sangat tidak layak, halus atau botak ya teman-teman. Nah, untuk pergantian ban belakang ini teman-teman akan menghabiskan biaya 585.000, kita genepin lagi jadi 600 ribuan. Lanjut dari bagian depan lagi, itu dari pengeremannya, dis depan itu untuk unit standar Antara Motor masih baru teman-teman. Sedangkan unit yang dijual di pasaran dengan harga murah kondisinya seperti ini teman-teman, sangat mengkhawatirkan. Nah, untuk pergantian dis depan ini sekitar 160.000, belum termasuk biaya pasang teman-teman. Oke, dari segi bodi lagi yang terlihat itu lampu sen teman-teman. Nah, lampu sen di Antara Motor masih original atau bawaan pabrik, sedangkan yang dijual di pasaran itu hilang lampu sennya. Kadang-kadang memang tidak ada teman-teman. Nah, itu teman-teman bakal menghabiskan biaya 80.000. Lanjut lagi dari kaca spion. Nah, untuk kaca spion di Antara Motor kita masih memakai yang original atau bawaan pabrik. Jika dibandingkan dengan unit yang dijual pasaran dengan harga 18 jutaan, itu spionnya apa adanya atau variasi. Nah, untuk mengganti spion teman-teman akan menghabiskan biaya sekitar 325.000. Itu yang standarnya Honda CBR teman-teman. Lanjut lagi untuk rekondisi berikutnya itu dari kampas rem depan. Itu pasti kalau di Antara Motor masih baru. Nah, sedangkan yang dijual di pasaran itu memang sudah wajib ganti teman-teman. Untuk kampas rem depan itu sekitar 20 ribuan. Kalau untuk sama biaya pasang itu teman-teman akan menghabiskan biaya 30 ribuan teman-teman. Itu untuk kampas rem depan. Dan kampas rem belakang pastinya teman-teman juga harus mengganti juga. Ini itu kampas yang dijual di Antara Motor teman-teman. Nah, ini yang dijual di pasaran. Oke, ini sama, kita 20.000 sama pasang jadi sekitar 30 ribuan teman-teman. Lanjut lagi, kalau motor sport itu kan nggak pakai CVT ya teman-teman. Jadi kita cek dulu gear setnya. Itu gear setnya unit di Antara Motor masih baru teman-teman. Terlihat kondisinya masih di tengah-tengah, belum mentok ke belakang. Nah, sedangkan yang dijual di pasaran dengan harga murah itu sudah mentok sampai belakang teman-teman. Nah, kita lihat sendiri ya, kita tarik nih coba. Oke, udah melar teman-teman. Untuk pergantian gear set ini teman-teman membutuhkan biaya sekitar 230 ribuan teman-teman. Itu tadi dari segi fisik. Nah, tentunya ada rekondisi juga dari bagian mesinnya teman-teman. Kita cek sound aja biar enak. Ini kondisi suara mesin unit yang dijual di Antara Motor.
masih nyaring ya teman-teman. Kita bandingkan dengan unit yang dijual bukan standar Antara Motor. Ini udah dicek oleh mekanik Antara Motor, dia full pumpnya kena teman-teman. Jadi full pumpnya kena, itu biaya pergantian sekitar 700 ribuan. Oke, itu beberapa perbandingan unit yang dijual di Antara Motor dan dijual di pasaran dengan kondisi apa adanya. Yang terakhir ini dari segi pajak teman-teman. Kalau yang dijual dengan harga 21 jutaan sudah pasti terima pajak hidup. Nah, sedangkan yang dijual pasaran dengan harga 18 jutaan ini kita dapatnya pajaknya mati 2 tahun teman-teman. Oke, untuk biaya pajak itu sekitar 950.000 teman-teman. Udah kita cek, mati 2 tahun 950 ribuan. Jadi untuk total biaya rekondisi unit yang 18 juta dibanding dengan unit yang kita jual dengan harga 21 jutaan, itu biaya rekondisi itu sekitar 4 jutaan teman-teman. 4 juta lebih. Jadi kalau di total itu ketemunya 22 jutaan. Sedangkan di Antara Motor kita cuman jual dengan harga 21 jutaan saja teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa memilih. Dan gua ingetin lagi, yang gua sampaikan tadi itu belum termasuk biaya jasa teman-teman. Jadi kalau di total itu jauh lebih mahal dengan unit yang dijual di showroom Antara Motor sendiri. Oke, itu tadi dari sampel yang pertama sudah terlihat unit yang dijual dengan harga 18 jutaan dan unit yang dijual di Antara Motor. Sangat signifikan untuk kondisinya tentu saja, karena kita juga ada garansi mesin 21 jutaan tapi ada garansi mesin 18 jutaan. Tidak ada garansi mesin, teman-teman harus mengeluarkan biaya untuk rekondisi sampai 4 jutaan. Ketemunya 21 jutaan tetap dengan garansi setahun, dan 18 juta tambah 4 juta sekitar 22 jutaan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never. Oke, lanjut lagi teman-teman. Untuk perbandingan kedua kita ready Honda Matic. Ini Honda Scoopy teman-teman. Ada 2 unit, yang merah standar Antara Motor kita jual dengan harga 16 jutaan. Sedangkan yang kondisi apa adanya kita jual dengan harga 14.500.000 saja. Tapi kondisinya masih menjadi misteri. Mari kita cek detailnya satu persatu serta apa aja yang harus diganti. Kira-kira harganya bakal lebih dari yang standar Antara Motor atau akan lebih murah ini dengan biaya rekondisi untuk mencapai kondisi seperti unit di Antara Motor. Oke, kita mulai dari bagian yang terlihat di mata teman-teman. Untuk bagian bodi, unit di Antara Motor tidak usah diragukan lagi teman-teman. Yang pasti lalat aja kepleset teman-teman. Kalau hinggap di bodi dari unitnya Antara Motor teman-teman, sudah siap pakai dan tentunya kondisinya sangat-sangat istimewa. Lanjut untuk unit yang harganya 14.500.000 tadi teman-teman, bodinya penuh baret teman-teman, harus direkondisi teman-teman, sangat tidak layak. Oke, dari strippingnya juga kayak ngelupas teman-teman, baret banyak banget. Ini kalau dicuci atau dipoles itu nggak bakal hilang teman-teman, ini harus di repaint. Nah, untuk biaya repaint teman-teman itu bisa menghabiskan biaya sekitar 500 ribuan teman-teman untuk mencapai kondisi seperti yang kita jual di Antara Motor teman-teman. Lanjut untuk bagian kedua itu dari segi speedometer teman-teman. Oke, untuk speedometer di Antara Motor sendiri itu kilometernya baru 9 ribuan teman-teman. Tapi yang kita lihat di sini bukan dari kilometernya saja, tapi dari segi kerapian atau kebersihan dari mika speedonya. Nah,
Itu unit di Antara Motor. Nah, ini unit yang dijual dengan harga 14.500.000 tadi. Kondisinya sangat mengenaskan, sudah tidak layak kalau menurut saya, dan kilometernya juga sudah 20 ribuan teman-teman. Untuk biaya pergantian mika Speedo, teman-teman akan menghabiskan biaya paling murah itu 500.000, belum 50.000 sorry, belum termasuk biaya pasang teman-teman. Oke, selanjutnya dari segi kaki-kaki teman-teman, tentunya kita lihat kondisi dari bannya. Nih, ban unit di Antara Motor tentu saja masih baru teman-teman. Ini dipakai 500 tahun lagi masih tahan. Sedangkan unit yang dijual 14.500.000 tadi ini sudah retak-retak dan harus ganti. Nah, untuk biaya pergantian ban teman-teman akan mengeluarkan biaya sekitar 250.000, belum termasuk biaya pasang. Itu dari segi ban, belum dari segi pengereman. Oke, kalau unit di Antara Motor tentunya kondisi kampas remnya depan belakang udah diganti. Sedangkan ini kampas rem depan belakangnya udah kita cek itu sudah waktunya ganti teman-teman. Nah, kampas rem depan belakang itu sekitar 60.000, itu harga paling murah, belum termasuk biaya pasang teman-teman. Lagi-lagi masih dari segi pengereman, itu dari dis atau piringan cakram teman-teman. Ini unit standar Antara Motor masih seperti baru. Nah, ini sudah harus ganti teman-teman disc brake-nya. Oke, untuk biaya pergantian disc brake itu sekitar 90 ribuan teman-teman. Oke, itu dari bagian depan dan bagian pengereman teman-teman. Lanjut lagi untuk bagian masih dari segi bodi. Ini belakang tadi kita belum shoot teman-teman. Nah, untuk spakbor itu untuk unit di Antara Motor itu rapi tanpa lecet atau apalagi pecah teman-teman. Nah, sedangkan unit yang kita jual dengan apa adanya itu spakbornya pecah teman-teman. Biaya pergantian spakbor itu sekitar 150 ribuan teman-teman. Oke. Selanjutnya itu dari segi tameng knalpot. Ini unit di Antara Motor, tameng knalpotnya seperti ini, masih bagus. Sedangkan unit yang dijual dengan kondisi apa adanya, tameng knalpotnya sudah tidak ada teman-teman, tapi murah. Tameng knalpot sekitar 15 ribuan saja teman-teman. Nah, lanjut lagi dari permesinan teman-teman. Kalau unit Matic tentunya nggak punya gear atau gear set, tapi biasanya itu CVT. Nah, untuk kilometer segitu pasti CVT-nya memang sudah harus diganti teman-teman. Kita cek sound dulu untuk kondisi unit yang dijual di Antara Motor. Oke, sangat-sangat garing, bisa kita lihat. Bannya juga presisi. Oke, mesinnya cakep. Top CVT-nya juga masih bagus. Sedangkan unit yang dijual di pasaran, kita dengerin CVT-nya teman-teman. Oke, sangat-sangat kasar teman-teman, berisik, sangat-sangat tidak layak. Oke, untuk biaya rekondisi CVT ini teman-teman akan menghabiskan biaya sekitar 300.000 sampai 500 ribuan teman-teman. Oke, itu otaknya atau penggeraknya motor Matic itu CVT teman-teman. Oke, yang terakhir itu dari segi biaya pajak. Kalau ini di Antara Motor tentunya pajak hidup ini sampai bulan 9 2023. Sedangkan yang dijual dengan kondisi apa adanya itu pajaknya mati 2 tahun teman-teman. Ini pajak mati 2 tahun teman-teman. Itu untuk biaya pajak sekitar 900 ribuan teman-teman. Oke. Jadi kalau di total unit yang kita jual dengan harga 14.500.000 itu biaya rekondisinya itu 2.500.000-an teman-teman, atau hampir 3 juta. Itu karena belum termasuk biaya pajak ya, biaya jasa, sorry. 2 jutaan itu belum termasuk biaya jasa. Kalau sama biaya jasa bisa sekitar 3 jutaan. Nah, unit yang dijual di Antara Motor 16 jutaan itu sudah siap pakai dan pastinya garansi mesin 1 tahun teman-teman. 14.500.000 ditambah 2.500.000 ketemunya 17 juta. Teman-teman bakal mengeluarkan biaya 17 juta untuk menjadikan unit seperti standar Antara Motor.
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I Oke find. teman-teman, kita lanjut ke unit yang terakhir atau sampel terakhir dari konten kita kali ini, yaitu perbandingan unit yang dijual dengan harga murah atau perbandingan unit yang dijual di Antara Motor dengan harga pasaran. Oke, ini ada Vario 125 2018 standar Antara Motor. Ini kita jual dengan harga 17 jutaan, dengan unit Vario 125 dengan tahun yang sama yang dijual dengan harga cuman 13.500.000, tapi kondisi apa adanya. Mari kita cek untuk harga rekondisi untuk menjadi unit seperti di Antara Motor itu, apakah murah yang ketemunya murah yang dengan harga 13.500 atau yang 17 jutaan teman-teman. Oke, yang pertama pastinya lagi-lagi dari segi bodi teman-teman. Untuk segi bodi tidak usah diragukan lagi, sangat mulus, istimewa, tanpa cacat tentunya. Bisa lihat sendiri. Oke, nah kita bandingkan dengan unit yang dijual dengan apa adanya. Nih kondisinya seperti ini, buluk tanpa stripping teman-teman. Ada juga bagian bodi yang pecah. Oke, untuk biaya rekondisi bodi dan stripping teman-teman bakal menghabiskan biaya sekitar 500 ribuan teman-teman. Oke, jadi udah ketemu 14 juta dari 13.500 ke tambah 500 itu sekitar 14 juta. Lanjut lagi pastinya dari segi ban teman-teman. Oke, untuk ban di Antara Motor itu baru sekali lagi. Nah, sedangkan unit yang dijual di pasaran itu bannya harus ganti alias botak. Untuk biaya pergantian ban Honda Vario ini sekitar 215, tambah biaya pasang itu gua pasin aja di 250.000. Oke. Untuk rekondisi berikutnya itu tentunya ban belakang teman-teman. Lagi-lagi di Antara Motor bannya itu baru. Oke, siap pakai, siap gas ke Papua Nugini teman-teman. Sedangkan unit yang dijual dengan harga 13.500 tadi bannya itu memang harus ganti. Ini untuk rekondisi ban itu 245.000 teman-teman. Hampir 250. Itu belum termasuk biaya pasang lagi-lagi. Lanjut lagi bodi ya. Bodi kalau di Antara Motor itu pastinya tidak ada yang pecah, tidak ada yang cacat. Sementara unit yang dijual di pasaran dengan harga murah itu pasti ada cacatnya teman-teman. Nih, dek bawahnya bolong teman-teman. Nah, untuk biaya pergantian dek ini sekitar 150 ribuan teman-teman. Lanjut lagi dari segi jok teman-teman, yang terlihat dulu ya. Jok di Antara Motor dibungkus plastik dengan kondisi terbaik pastinya. Sedangkan yang dijual di pasaran itu joknya bolong teman-teman. Nah, untuk biaya pergantiannya 40.000, itu hanya beli sarung joknya teman-teman, belum termasuk biaya pasang. Itu bisa sekitar 80 ribuan ketemunya. Lanjut dari segi bodi lagi, tameng knalpot di Antara Motor itu sangat terpasang rapi atau seperti baru. Nah, kita lihat tameng knalpot yang dijual dengan harga murah tadi teman-teman. Sangat mengkhawatirkan. Ini biaya rekondisinya sekitar 15 ribuan atau 20 ribu teman-teman, belum termasuk biaya pasang. Nah, lanjut lagi tentunya sudah terlihat sebenarnya, cuman kita cek dulu. Di Antara Motor itu lengkap, tutup radiatornya ada. Oke. Sedangkan yang dijual dengan harga murah itu radiatornya bolong teman-teman, atau tidak ada cover radiatornya. Untuk biaya rekondisi cover radiator ini biayanya sekitar 70 ribuan. Oke, lanjut lagi. Kita cek dulu untuk kaki-kakinya. Kaki-kakinya ini sudah di QC teman-teman. Nah, ini asok depannya bocor. Nah, terlihat kan olinya pada bercucuran. Sedangkan yang di unit di Antara Motor itu sangat-sangat mulus, bersih. Nah, untuk pergantian biaya ganti asok depan itu sekitar 160.000, belum termasuk biaya pasang teman-teman. Lanjut lagi
yang paling vital yaitu informasi tentang unit ini. Itu dari Speedo teman-teman. Kalau di Antara Motor Speedonya itu kilometernya baru 14 ribuan. Nah, sedangkan unit yang dijual murah tadi dengan harga 13 jutaan, terlihat belum dihidupin aja mikanya udah sangat-sangat tidak layak. Dan jika dihidupkan itu speedonya error teman-teman, jadi nggak bisa dipencet. Ini harus ganti teman-teman. Untuk biayanya sekitar 400 ribu. Jadi ganti mika dan speedo itu 400 ribu sampai 450 ribu teman-teman. Lanjut lagi, ini sudah dicek, ini harus ganti komstir teman-teman karena sudah kaku. Sedangkan unit di Antara Motor ini sudah dicek oke kondisinya. Nah, kalau ini aja diginiin aja udah bunyi teman-teman. Oke, untuk ganti komstir itu sekitar 35.000, murah, belum termasuk biaya pasang. Lanjut lagi, yang terlihat di mata lagi spion teman-teman. Nah, spion motornya hitam, spionnya merah kebalik. Kalau di Antara Motor spionnya masih Orion standar. Nah, sedangkan di sini spion sudah begini. Untuk biaya beli spion itu yang standarnya Vario itu sekitar 45.000. Ini yang kita pilih, ini yang murah-murah aja teman-teman. Lanjut lagi di bagian ini dulu teman-teman. Nah, handle rem. Handle rem tentunya di Antara Motor masih oke. Nah, di sini sudah tidak ada handle remnya atau kayak motor trail teman-teman, separuh doang alias patah. Ini biayanya sekitar 20.000 sampai 30.000 teman-teman. Itu yang harga paling murah teman-teman. Lanjut lagi itu dari segi stripping. Nah, strippingnya kalau di Antara Motor tentunya udah ada. Nah, kalau yang bukan standar Antara Motor dijual 13,5 juta itu tanpa stripping. Ganti stripping itu sekitar 40 ribuan teman-teman. Banyak sekali yang diganti di unit ini dibandingkan dengan harga yang kita jual 17 jutaan. Ini 13,5 jutaan. Lanjut lagi di bagian pengereman, balik lagi kita teman-teman. Dis di Vario ini baru dipakai bisa 700 tahun, sedangkan yang dijual dengan kondisi apa adanya, disnya sudah bergaris atau sangat-sangat tidak layak. Biayanya sekitar 90.000, belum termasuk biaya pasang. Lanjut lagi, kampas rem belakang teman-teman. Oke, kampas rem belakang kita sudah di QC, sudah oke. Masih jauh. Sedangkan yang bukan unit Antara Motor itu, selain handle-nya putus, kampasnya juga udah dalam. Ini udah saya pencet teman-teman, udah mentok. Untuk kampas remnya biayanya sekitar 65.000 teman-teman, karena dia tromol jadi itu lebih mahal. Oke, yang berikutnya itu lagi-lagi kalau Matic itu otaknya itu di CVT atau penggeraknya itu di CVT. Kita cek sound untuk unit yang di Antara Motor. Oke, aman teman-teman. Oke, sedangkan yang dijual 13.5 tadi kita dengerin bareng-bareng. Wah, baru digas aja udah ngeletek teman-teman. Nah, servis CVT itu sekitar biayanya sekitar 2,5 sampai 500.000 teman-teman. Sudah sama servis yang lain. Oke. Yang terakhir untuk motor ini yaitu dari biaya pajak. Kenapa ini di pasaran atau di tempat lain itu dijual murah? Ya kondisinya seperti ini teman-teman. Mati pajak, ini mati pajak 3 tahun teman-teman. Untuk biaya pajaknya sekitar 2.100.000 teman-teman. Oke. Biar rekondisi total kalau kita totalin itu bisa sekitar 4.500.000-an teman-teman. 4 jutaan lebih. Oke. Jadi unit dijual di Antara Motor itu 17 jutaan. Yang ini itu 13,5. Kalau ditambah 4 juta itu 4.500.000 tuh hampir 18 jutaan teman-teman. Jadi teman-teman mau pilih yang mana?
unit standar antar motor dengan kondisi yang siap pakai dan bergaransi, atau unit yang dijual dengan harga murah tapi rekondisinya luar biasa mahal dan pastinya buang-buang waktu, teman-teman. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I find it. Oke, itu tadi beberapa sampel untuk unit yang kita jadiin perbandingan. Nah, ini sedikit buat pembelajaran teman-teman untuk tidak tergiur dengan harga yang murah. Karena harga murah itu kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Kalau barang murah itu kualitasnya tentu tidak bagus, teman-teman. Bisa dibilang kualitasnya tanda tanya. Jadi di Antara Motor, unitnya sudah siap pakai, kita rekondisiin dengan kondisi standar Antara Motor dan harganya juga sesuai dengan harga pasar dan pastinya bergaransi mesin. Oke, sekian dari saya, kita lanjut ke Bang Kumis. Oke teman-teman semua, bagaimana videonya? Oke enggak? Jadi buat teman-teman semua bisa jadi bahan referensi, mungkin mau beli motor bekas ya di luar sana, lihat-lihat YouTube segala macem, kok unitnya murah-murah tanpa melihat kualitas dan segala macemnya. Nah, dibandingkan dengan unit Antara Motor, mungkin harga segini worth it atau enggak? Nah, itu yang tadi kita bahas. Gimana? Oke, yang suka mungkin bisa langsung komen aja di bawah. Yang mau diskusi, gaskan aja di bawah ya. Kita juga menerima kritik dan saran, langsung diketik aja. Nanti kita akan bantu teman-teman marketing untuk balas satu persatu, ya enggak? Nah, terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga tidak gagal paham ya. Dan pastikan nontonnya dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip biar tidak ada dusta di antara kita, teman-teman. Jadi kita mau fair aja ya, unit kita tuh seperti apa, unit yang belum direkondisi segala macam apa adanya tuh seperti apa sih. Jadi kita buka-bukaan aja lah di era sekarang, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi, teman-teman, ya nggak? Oke, mungkin itu aja yang dapat gua share pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak yang sudah subscribe channel kita ya, Antara Motor Channel. Terima kasih juga yang udah mengikuti sosial media kita seperti Instagram, OLX, TikTok, Facebook. Terima kasih banyak, dan juga jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh dunia biar semua orang tahu dan semua orang bisa juga compare mana sih yang worth it, mana sih yang terbaik, dan semua orang juga melek akan motor bekas. Kita ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raider Antara Motor. Mantul.